Recording in progress. Shalom Holy Gain dimanapun berada, dan juga Bapak Ibu dan kakak-kakak pembina pemuda remaja di seluruh Indonesia. Bersyukur sekali pada sore hari ini kita bisa mengikuti kembali kelas The Holy Generation. Dan kelas hari ini dengan tema Ada Apa di Usia 20 Tahun. Minggu lalu kita sudah belajar dari kehidupan Yosua, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana dia di usia 20 tahun. Yang akan kembali diajarkan di part 2 ini oleh Ibu Grace. Mari kita sama-sama menyapa Bu Grace. Shalom Bu Grace. Shalom semuanya, shalom Indonesia, shalom Kak Ramona. Shalom Bu, sudah siap ya Bu untuk kelas hari ini? Ya, luar biasa, haleluya. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita akan memulai kelas kita di part 2 ini, mari kita membuka di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami akan kembali belajar Tuhan bagaimana tokoh Alkitab di usia 20 tahun. Kami percaya Tuhan yang memimpin dan menyertai, dan juga Bu Grace memberikan hikmat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke Bu Grace, saya persilakan Bu Grace untuk mengajar. Silakan Bu. Baik, terima kasih Kak Ramona untuk pelayanannya hari ini. Saya akan langsung share screen ya Holy Gain untuk melanjutkan pengajaran yang minggu lalu. Oke, semoga layar saya jelas di sini ya. Iya. Bentar. Sudah jelas Bu? Iya, baik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ada apa di usia 20 di Alkitab. Kesimpulannya adalah usia 20 tahun ke atas adalah usia produktif. Yang kedua, usia 20 tahun ke atas adalah usia di mana seorang pemuda diharapkan memiliki ketahanan mental dan kekuatan fisik, karena di usia 20 inilah mereka mulai masuk dalam peperangan. Yang ketiga, usia 20 tahun ke atas adalah usia di mana seorang pemuda diharapkan memiliki jiwa yang matang, yaitu jiwa yang berbeda dari orang-orang kebanyakan, serta mengalami pertumbuhan iman yang dewasa dalam pengenalan dan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Yang keempat, usia 20 tahun ke atas adalah usia di mana seorang pemuda harus dapat menunjukkan rasa tanggung jawab di setiap tugas dan pekerjaannya. Dan yang kelima, usia 20 tahun ke atas adalah usia di mana seorang pemuda mulai dapat diberi kepercayaan untuk terus mengembangkan leadership di dalam dirinya. Nah, saat ini kita akan setelah mendapatkan 5 hal tentang usia 20 pembahasannya dalam Alkitab, sekarang kita akan melihat bagaimana kehidupan pribadi seorang bernama Yosua. Nah, Yosua ini muncul menjadi satu tokoh yang saya pilih untuk kita membahas usia 20 tahun di dalam Alkitab. Ya. Baik. Sekarang kita lihat. Yosua adalah orang yang sudah memimpin sejak mudanya. Bisa kita lihat ya, Holy Gain. Di Keluaran 17 ayat 9. Di Keluaran 17 ayat 9 kita bisa lihat ternyata Yosua itu adalah seorang yang memimpin sejak mudanya. Keluaran 17 ayat 9 ya, saya akan bacakan di sini. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Nah, kita lihat ada satu kali bangsa Israel berperang melawan Amalek. Nah, pada saat berperang melawan Amalek ini, Yosua yang ditunjuk oleh Musa untuk memimpin peperangan. Kenapa? Karena Musa nggak akan ada di medan perang. Musa akan naik ke bukit bersama Harun dan Hur untuk berdoa. Sementara yang ada di medan perang itu dipimpin oleh Yosua. Bahkan Yosua disuruh memilih timnya, ya. Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi Yosua disuruh memilih orang-orang yang akan berperang bersama dengan dia, lalu Yosua disuruh pimpin. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa ayat. Keluaran 12 ayat 2. Keluaran 12 ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun.
Jadi ini berbicara tentang pertama kali mereka keluar dari tanah Mesir, itu disebut bulan pertama. Lalu kita lihat Keluaran 37 ayat 51. Keluaran 37 ayat 51. Keluaran 37 ayat 51. Keluarannya tetap 12, saya salah interpretasi ini. Tetap pasal 12 ayatnya yang ke-37. Keluaran 12 ayat 37. Dan Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Jadi hari itu mereka berangkat. Dari mana startnya? Dari Ramses menuju ke Sukot. Kita lihat di pasal yang sama ayat 51. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya, jadi bangsa Israel berdasarkan pasukan-pasukannya berangkat keluar dari Mesir dianggap bulan pertama. Lalu kita lihat di Bilangan 33 ayat 5. Ngapain sih kita mengulik ini, Bu Grace? Kak Grace? Ngapain kita mengulik ini, Kak Grace? Karena gini, Holigen, kita tuh ingin tahu gitu loh, waktu Yosua memimpin peperangan lawan Amalek tuh kira-kira dia umur berapa gitu kan. Nah, kita lihat Bilangan 33 ayat 5. Bilangan 33 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Berangkatlah orang Israel dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Jadi di sini ada petunjuk tempat perkemahan pertama yaitu Sukot. Ya. Nah, sekarang kita lihat Keluaran 16 ayat 1. Keluaran 16 ayat 1 ini untuk membuktikan ya. Bagaimana sih umur berapa sih kira-kira Yosua itu jadi tentara pertama kali melawan Amalek? Keluaran 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Itu jadi masih usia 2 bulan. Pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi pada saat mereka bulan kedua itu mereka tibalah di Elim. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat Keluaran 16 ayat 35. Di situ dikatakan seperti ini. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi ada satu titik di mana orang Israel makan mana. Ya. Keluaran 16 ayat 35. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita lihat Bilangan 33 ayat 11. Di situ mereka berangkat dari Laut Tebrau lalu berkemah di padang gurun Sin. Itu tempat persinggahan yang ke-7. Saya daftarkan sini, yang pertama Sukot, yang kedua Etam, yang ketiga Pihahirot, yang keempat Migdol, yang kelima Mara, yang keenam Elim, yang ketujuh padang gurun Sin. Ya. Sekarang kita lihat ke Keluaran 19 ayat 1 sampai 2. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi ini sudah sampai di bulan yang ketiga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Jadi ini masuk di bulan ketiga. Nah, sekarang kita lihat di Bilangan 33 ayat 5 sampai 15, itulah tempat-tempat persinggahannya mereka. Jadi ketika orang Israel itu berperang melawan orang Amalek, itu petunjuk waktunya adalah mereka ada di posisi di Rafidim. Rafidim itu adalah tempat persinggahan yang ke-10. Tempat persinggahan yang berapa ini? 10. Kalau kita lihat di Bilangan 33. Dan Rafidim ini kalau kita lihat petunjuk waktunya, itu orang Israel baru keluar dari Mesir 3 bulan.
baru keluar dari Mesir 3 bulan. Oke ya. Oke. Jadi peristiwa itu terjadi antara 1 sampai 3 bulan setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, karena petunjuk-petunjuk waktunya itu seperti tadi yang udah saya bacakan, ada Sukot, petunjuk tempatnya ya, Sukot, Etam, Pihahirot, Mara, Elim, tepi laut Tiberau, padang gurun Sin. Nah, di padang gurun Sin itu sudah bulan kedua. Dovka, Alus, Rafidim. Di Rafidim ini terjadi peperangan melawan Amalek. Lalu padang gurun Sinai, sampai di padang gurun Sinai itu bulan ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata terjadinya peperangan melawan Amalek itu belum nyampe 3 bulan mereka keluar dari Mesir. Baru antara bulan kedua dan bulan ketiga, artinya masih awal sekali mereka keluar dari Mesir, itu masih awal sekali ya. Kesimpulannya pada saat Yosua memimpin peperangan melawan Amalek, itu terjadi di antara bulan kedua dan bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari hukum perang Israel kita ketahui bahwa hanya orang yang berusia 20 tahun ke atas saja yang boleh berperang. Artinya kalau Yosua pada saat itu boleh berperang melawan Amalek, setidak-tidaknya usia Yosua 20 tahun. Tapi kan belum tentu, karena Alkitab kan tidak ditulis umurnya dia berapa. Tapi ada ayat-ayat yang mengindikasikan ke arah sana. Kita lihat ya. Kita lihat bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir itu dalam keadaan siap berperang. Itu bisa kita lihat di Keluaran 13 ayat 18. Oh, kita baca dulu bilangan ya. Bilangan 1 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Jadi yang dicatat itu umur 20 tahun ke atas. Otomatis kalau Yosua itu bisa berperang melawan Amalek, setidak-tidaknya dia umur 20 ya kan. Nah sekarang kita lihat Keluaran 13 ayat 18. Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Artinya orang Israel itu siap berperang, termasuk diantaranya Yosua siap berperang. Sehingga ketika ditunjuk sama Musa memimpin peperangan lawan Amalek, Yosua siap, usianya juga udah memenuhi syarat. Sekarang kita lihat Keluaran 17 ayat 9 sampai 10. Keluaran 17 ayat 9 sampai 10. Sebentar saudara. Ada yang baru masuk ya. Sebentar. Shalom bagi yang baru masuk. Oke. Saya lupa mengamankan. Saya lanjut ya. Oke. Nah, kita lihat dengan siap sedia berperang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang kita lihat Keluaran 17 ayat 9 sampai 10. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita." Nah, itu Yosua disuruh memimpin peperangan ya, tadi udah kita baca. Sekarang kita lihat Bilangan 11. Bilangan 11 ayat 28. Bilangan 11 ayat 28. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Dikatakan di Alkitab, sejak mudanya menjadi abdi Musa. Artinya kalau sejak muda menjadi abdi Musa, bisa jadi semuda-mudanya orang Israel itu terhitungnya umur berapa? 20. Lalu kita lihat lagi Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11, di sana dikatakan,
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi 2 ayat ini mengkonfirmasi bahwa Yosua itu sejak muda udah jadi abdi Musa dan masih muda. Dan 3 bulan keluar dari Mesir sudah berani memimpin peperangan lawan Amalek. Artinya kemungkinan besar Yosua ini sudah menjadi seorang pemimpin perang itu di usia 20. Karena ayat-ayat ini menunjukkan Yosua yang masih muda. Ya, semuda-mudanya itu umur 20. Sekarang kita lihat lagi Keluaran 24 ayat 13. Keluaran 24 ayat 13. Ini saya membuktikan ya penafsiran kita tentang usia Yosua. Walaupun di Alkitab nggak pernah tertulis Yosua berumur 20 tahun, nggak ada. Tapi usianya dia waktu mati ada. Nah kita lihat ya, Keluaran 24 ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Itu adalah ayat pertama Alkitab mencatat Yosua sebagai abdi Musa, itu di ayat ini. Keluaran 24 ayat 13 ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lihat kelanjutannya. Apakah Yosua itu seorang yang produktif? Kan kita udah minggu lalu belajar nih, bahwa usia 20 tahun. Shalom Kak Wina. Kita udah belajar nih minggu lalu bahwa usia 20 tahun adalah usia yang produktif. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah Yosua ini seorang yang hidupnya produktif? Kita akan lihat ya. Produktifnya kita sambil kita melihat hidup Yosua itu kita sambil mengulik karakter-karakter yang ada di dalam The Holy Generation. The-nya T-H-E, Holy-nya H-O-L-Y, dan generation-nya kita kena ke bagian di angka 20 itu O, huruf O ya. Oke. Sekarang kita lihat apakah Yosua seorang pemimpin yang produktif? Yang pertama, yaitu karakter outstanding. Ya, berdiri tegak, outstanding itu apa namanya? Menonjol kayak gitu ya, bukan untuk kesombongan ya, outstanding itu untuk kemuliaan Tuhan ya kan. Holigen. Nama Yosua saja muncul sebagai nama lengkapnya Yosua bin Nun, dicatat di PL dan PB itu sebanyak 200 kali. Ya. Jadi nama Yosua ataupun Yosua bin Nun itu kalau ditotal muncul di PLPB itu 200 kali. Artinya Yosua ini seorang yang sangat produktif, outstanding, sering disebut. Sama juga dengan Absalom. Absalom tuh namanya sering disebut di Alkitab ratusan kali, tapi sayangnya dia meninggalkan jejak yang negatif. Beda dengan Yosua, ratusan kali disebut tapi meninggalkan jejak yang positif. Jadi outstandingnya harus outstanding positif dong, jangan yang negatif dong, ya kan? Nah, berikutnya dia punya karakter open-handed. Ya, open-handed tuh tangan yang ringan tangan. Tapi kalau bahasa Indonesia ringan tangan tuh bisa 2 arti ya. Suka memukul atau suka membantu. Ringan tangan juga suka memukul ya. Tapi bukan ringan tangan yang suka memukul itu yang Kak Grace maksudkan di sini. Tapi adalah open-handed itu ringan tangan yang suka membantu, kayak gitu ya. Orang yang produktif itu akan open-handed, sigap gitu ya, cakatan kayak gitu ya. Salah satu karakter Yosua adalah rajin. Ayat yang menuliskan Yosua bangun pagi-pagi itu setidak-tidaknya ada 4 ayat. Yosua 3 ayat 1, Yosua 6 ayat 12, Yosua 7 ayat 16, Yosua 8 ayat 10. 4 kali dicatat dalam Alkitab, maka Yosua bangun pagi-pagi. Itu artinya rajin, nggak suka bangkong loh ya Holigen, nggak suka bangun siang-siang gitu ya. Next, salah satu karakter Joshua adalah optimal. Optimal itu melakukan sampai udah mentok gitu, kalau bahasa Jawa itu Holigen, mentok itu udah nggak bisa lagi, udah membentur tembok, udah maksimal, udah nggak bisa dilakukan upayanya, itu sudah semua dikerahkan. Nah, itu namanya optimal ya. Yosua ini orang yang tidak kenal lelah, dia gigih. Di Yosua 10 ayat 29 dikatakan, kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus. Artinya peperangan A sudah selesai, nggak berhenti di situ. Yosua berjalan terus melaju ke peperangan berikutnya.
Di Yosua 10 ayat 31 dikatakan, kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus. Nggak cukup sampai situ, di ayat 34 muncul lagi. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus. Dari peperangan A, lanjut ke B, lanjut ke C, lanjut ke D, lanjut ke E, lanjut ke F. Wow, itu yang dinamakan tidak kenal lelah gigih. Karakternya adalah optimal. Next kita lihat, Yosua juga punya karakter history maker. Wah, ya kan? Dia tahu pentingnya meninggalkan jejak sejarah. Di Yosua 4 ayat 1 sampai 24 itu bicara tentang batu-batu peringatan setelah mereka meninggalkan Sungai Yordan. Yang terbelah, ya, terhenti alirannya. Ini kayak menjadi kayak bendungan, kayak gitu loh. Mereka jalan di tanah kering. Kita lihat Yosua 6 ayat 26, itu ada timbunan batu besar untuk menandai peristiwa dosa Akan. Ada orang namanya Akan. Itu dia mencuri barang-barang yang seharusnya nggak boleh diambil. Akhirnya mereka kalah perang lawan Ai. Lalu Akan ini dihukum. Di situ ada timbunan batu untuk memperingatkan. Hei, jangan lakukan lagi ketidaktaatan seperti Akan ini ya. Berikutnya ada timbunan besar batu atas tewasnya Raja Ai. Pada saat Raja Ai itu mati, musuh mereka mati, itu didirikan timbunan batu besar. Lalu Yosua 8 ayat 32, ada salinan hukum Musa, itu dituliskan Yosua di batu-batu mezbah korban bakaran. Jadi hukum Musa ditulis di batu-batu kayak prasasti kayak gitu ya. Lalu berikutnya ada 5 raja yang dilemparkan ke dalam goa, dan goanya itu ditandai dengan batu-batu besar. Ya. Lalu saat Yosua itu mengajak bangsa Israel memperbarui komitmen mereka di hadapan Tuhan, itu juga dibuat satu batu besar. Artinya Yosua ini orang yang selalu meninggalkan jejak sejarah. Kalau zaman sekarang kita belajar dari sejarah itu ada yang namanya prasasti, batu tulis, situs, terus mungkin kayak apa itu istana, kayak Borobudur itu kayak candi kayak gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira Yosua ini hooligan. Dia tuh selalu menandai tempat-tempat itu dengan batu kayak, dengan apa kayak, dengan ukiran tulisan kayak. Untuk apa? Untuk supaya bangsa Israel tuh mengingat sejarah tempat di mana Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan ini. Wah, luar biasa ya. Apa karakternya? History maker. Nah, ayo hooligan, kita mau jadi history maker ya. Kita mau jadi pencetak sejarah. Dalam hidup kita harus ada yang namanya history maker. Berikutnya adalah Yosua di dalam peperangan. Itu tadi Yosua di dalam aspek pertama, orang umur 20 di Alkitab itu apa? Produktif. Nah, sekarang masuk di dalam poin kedua, orang umur 20 di Alkitab itu bicara tentang apa? Tentang usia di mana seseorang itu sudah sanggup berperang. Ya. Wah, Bu Grace, kita kan Indonesia lagi aman-aman, gak ada perang loh Kak Grace. Oke. Sekarang nanti akan saya jelaskan ada 3 area peperangan kita. Sekarang kita akan lihat dulu satu karakter Yosua di dalam usia 20, di mana seorang umur 20 di Israel itu sudah boleh berperang, mentalnya udah siap, fisiknya udah kuat, ya kan? Kita akan lihat open hearted. Open hearted itu adalah hati yang terbuka, karakternya hati yang terbuka. Nah, sejak muda si Yosua ini udah memimpin suku Efraim keluar dari Mesir dalam kondisi siap berperang. Udah kita baca tadi ayatnya bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir itu dalam kondisi siap berperang. Ini yang dilakukan oleh Yosua, open hearted, menyiapkan hatinya untuk suatu peperangan yang akan dia hadapi di depan. Gak heran waktu mereka belum sampai 3 bulan keluar dari Mesir, sudah ada peperangan lawan Amalek. Dan siapa yang paling siap di antara mereka? Ditunjuk oleh Musa. Yosua, kamu yang paling siap, kamu yang mimpin. Gak mungkin kalau Yosua itu mentalnya gak siap tuh dipilih, gak mungkin. Kalau Yosua sakit-sakitan, fisiknya gak kuat, dipilih itu gak mungkin, ya kan. Jadi Musa kalau mimpin perang ya gak sembarangan dong, ya kan. Nah, sekarang kita lihat. Dia memimpin peperangan melawan Amalek, dan semua yang diperintahkan oleh Musa itu dilakukan dengan baik oleh Yosua. Kita akan baca ayatnya nih ya. Keluaran 13 ayat 18. Keluaran 13 ayat 18.
Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Oh, sorry, ayatnya salah ini. Ayatnya bukan itu ya, saya carikan ya ayatnya ya. Keluaran 17. Ya, kita lihat ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa, Holigen. Gak ada titik koma yang dia lewatkan, tepat akurat. Nah, itu dinamakan obedient. Obedient itu apa? Taat dengan akurat. Taat itu sebenarnya mengandung 3 unsur. Melakukan dalam ketepatan, melakukannya dengan bersukacita, dan melakukan tidak ditunda-tunda. Waktunya tepat, caranya tepat, dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Kalau dengan terpaksa itu namanya bukan taat. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Memimpin peperangan melawan Amalek, berjalan dalam ketepatan, dan dia punya teamwork yang bagus. Dia punya orang-orang yang dia pilih untuk diajak berperang bersama. Kepemimpinan Yosua ini prima, padahal dia masih muda loh, masih umur 20. Yaitu tafsiran kita ya. Dari bagian awal tadi di kelas ini kita udah menafsirkan kira-kira Yosua itu semuda-mudanya, dikatakan dalam Alkitab dia masih sangat muda, udah jadi abdi Musa. Sangat mudanya Israel itu adalah umur 20 ketika mereka boleh berperang. Nah, sekarang kita lihat dia punya lagi karakter namanya open handed, ringan tangan, suka membantu, tangannya cekatan gitu ya. Kita lihat berkali-kali Alkitab mencatat bahwa Yosua itu mengalahkan Amalek dengan mata pedang. Bisa kita lihat ya, Keluaran 17 ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, kata mata pedang ini muncul lagi di banyak ayat. Yosua 6 ayat 21 muncul lagi. Mata pedang. 8 ayat 24, mata pedang. 10 ayat 28, mata pedang. Ayat 30, ayat 32, ayat 35, ayat 37, ayat 39, ayat 1. Yosua 1 ayat 10. Oh, sorry. Ini terpotong, mestinya 11, itu nggak mungkin kalau Yosua 1. Yosua 11 ayat 10, ayat 11, ayat 12, ayat 14, Yosua 19 ayat 47. Semua itu memunculkan kata mata pedang, mata pedang, mata pedang. Artinya, Yosua ini punya satu alat yang dia kuasai sampai mahir, yaitu mata pedang. Itu berbicara dengan open-handed, orang yang nggak malas untuk berlatih. Orang yang nggak malas untuk mempertajam kapasitas. Orang yang nggak malas untuk terus mengasah dirinya sehingga dia didapati itu expert di salah satu bidang. Ya, kayak gitu ya. Kalau Holigen ada expertnya nggak? Harus ada dong, ya kan? Contoh, Holigen suka musik. Main drum bisa, main gitar bass bisa, gitar melodi bisa, keyboard bisa. Tapi setidaknya Holigen harus punya satu dari 4 alat musik itu yang Holigen expert tuh di mana. Kayak anaknya Kak Grace Dito itu bisa nyanyi, suaranya bagus, bisa main drum, bisa gitar bass, gitar melodi juga bisa, keyboard dikit-dikit bisa. Tapi expertnya dia tuh di drum. Nah, kira-kira gitu. Anaknya Kak Grace yang namanya Melody juga keyboard bisa, nyanyi bisa, nari bisa. Expertnya dia di mana gitu ya. Leadership kepemimpinan juga oke. Ngajar sekolah minggu juga iya gitu. Expertnya di mana nih? Oh, juga suka melukis gitu ya. Expertnya kayaknya di gambar dia. Oke, seperti itu. Jadi kayak si Yosua ini kan selalu mengasah mata pedangnya, diasah terus sehingga semakin mahir. Ya. Open hearted. Dia, Tuhan itu punya pesan khusus terhadap Yosua. Kita akan lihat di Keluaran 17 ayat 14. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau datang seorang diri saja dan duduk sedang seluruh bangsa itu? Oh, ini saya salah ayat ya. Oh, sorry, saya salah baca. Betul ayatnya, Keluaran 17 ayat 14, saya baca dari pasal 18 tadi, maaf ya Oligen. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, tuliskanlah semuanya itu di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit.
Ada pesan khusus Tuhan kepada Yosua ketika dia menang melawan orang Amalek. Bahwa, hei Musa, ingetin ke telinganya Yosua bahwa Tuhan akan menghapus orang Amalek ini dari kolong langit. Wah, luar biasa ya. Dapat pesan khusus dari Tuhan loh. Ini spesial loh ini. Terus kita lihat ya, Tawarik 1 Tawarik 7 ayat 20-27. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Sabat, dan anak orang ini ialah Sutelah. Kemudian Eser dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung dari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anak-anaknya perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Tela, anak orang ini ialah Tahan, anak orang ini ialah Ladan, anak orang ini ialah Amihud, anak orang ini ialah Elisama, anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Coba Olikin perhatikan. Ada 7 keturunan Efraim yang musnah, tidak berbekas gara-gara masalah perampasan ternak perampasan ternak yang mereka lakukan pada orang-orang Gad. Gadnya bukan GAD ya, tapi GAT. Kalau GAD itu salah satu nama suku Israel. Tapi kalau GAT itu penduduk asli. Orang Gad ini penduduk yang ada di Mesir. Ya, si keturunannya Efraim ini mencuri ternaknya orang-orang Gad ini. Lalu orang Gad ini marah, ditumpas habislah anak cucunya Efraim ini. Mulai dari Sutela itu anak, Beret itu cucu, Tahat itu cicit, dan seterusnya. 7 keturunan musnah semua, kecuali Efraim dan istrinya tetap hidup. Disitulah Efraim berkabung, dihibur dan seterusnya. Lalu dia bersetubuh dengan istrinya. Kok bisa punya anak lagi namanya Beria, malah punya anak perempuan namanya Seera, malah 2 anaknya. Saya perkirakan prediksi umurnya Efraim setelah memperanakkan 7 keturunan yang ditumpas habis oleh orang Gad itu, kira-kira usianya Efraim itu bisa 165 lebih. Sedangkan orang Indonesia aja yang umurnya 80 itu belum tentu punya cicit. Ya, tapi banyak yang udah punya cicit orang umur 80 ya. Tergantung dia nikahnya umur berapa ya. Kalau dia nikah muda itu sekitar 80 udah punya cicit. Lah ini kalau 7 keturunan kan anak, cucu, cicit. Cicitnya punya anak, punya cucu. Masih keturunan kelima. Cucunya cucu punya cucu lagi, cucu 3 kali lipat loh ya. Anak, cucu, punya cucu lagi, masih ke generasi ke-6. Punya anak lagi, baru generasi ke-7. Mati semua lah. Kira-kira umurnya berapa Efraim itu? Saya perkirakan pernah menghitung kira-kira umur 160 lebih dia itu. Tapi kok bisa punya anak lagi Bu Grace? Bukannya istrinya udah menopause tuh. Karena di zamannya Yakub itu memberi doa berkat kepada Yusuf dan suku Efraim dan suku Manasye. Waktu itu belum jadi suku ya kan. Salah satu doa berkatnya Yakub adalah berkat buah dada dan kandungan. Ya, ini Holigen harus berpikir positif ya. Kalau saya berkata buah dada dan kandungan, jangan berpikir yang aneh-aneh ya Holigen. Itu bicara tentang ASI, air susu ibu. Jadi karena Efraim itu mengaminkan doa berkat buah dada dan kandungan, gak heran ketika dia dalam usia tua, sukunya hampir punah, dia bisa melahirkan lagi. Tuhan kasih ASI lagi, Tuhan gak keringkan kandungan istrinya. Dan juga spermanya tetap, tetap subur, kayak gitu. Sehingga dia melahirkan lagi, keturunan lagi, membangun dinasti baru lagi. Disitulah terus turun, sampai generasi ke-9-nya adalah Yosua. Nun, terus Yosua. Jadi Yosua ini pernah mengalami trauma karena nenek moyangnya pernah hampir punah. Gitu. Nah, open hearted di sini adalah
bagaimana Yosua ini mau membuka hatinya untuk dia ini sembuh dari trauma itu. Ya, Tuhan itu sayang banget sama Yosua, makanya berkali-kali dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu karena Yosua tuh pernah trauma, nenek moyangnya dulu pernah hampir punah, gitu. Ya, nah sekarang kita lihat karakter Yosua berikutnya adalah open hearted. Ya, berkali-kali Tuhan ngomong sama Yosua lewat Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali itu, waktu Musa masih hidup. Lalu bangsa Israel juga ngomong sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Lalu Tuhan juga bicara sama Yosua waktu Musa belum mati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Gitu ya. Lalu ketika Musa udah mati, Tuhan juga berkali-kali ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, dan seterusnya, dikasih terus sama Tuhan itu yang namanya motivasi, baik lewat Musa, baik lewat bangsa Israel, baik oleh Tuhan sendiri, berkali-kali Tuhan itu menguatkan hati Yosua. Kenapa? Karena Yosua ini pernah trauma, nenek moyangnya pernah hampir punah, yang tadi Kak Grace bacakan di 1 Tawarik 7 ayat 20 sampai 27 itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat Yosua 11 ayat 6. Wah, ini ayat yang sangat spesial sekali. Yosua 11 ayat 6. Kak Grace tuh pernah meneliti kitab Yosua ini ya. Sampai ke kitab Hakim-Hakim, jadi Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim. Ada 6 kitab Kak Grace pernah teliti ya. Nah, sekarang kita akan lihat Yosua 11 ayat 6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka harus kamu lumpuhkan, dan kereta mereka harus kamu bakar dengan api. Jadi Tuhan pun ngomong sama Yosua, jangan takut menghadapi mereka. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Sampai di satu titik, Yosua itu justru bisa ngasih motivasi kepada bangsa Israel. Kita lihat ya. Bentar. Saya salah ayat itu di situ. Yosua pasalnya coba Yosua ya ini udah ketemu pasalnya ya. Kita lihat Yosua pasalnya yang ke-11 ya. Dia mengalahkan raja-raja ya. Raja-raja dia kalahkan. Bentar. 5 raja. Sebentar, yang 5 raja itu di pasal berapa ya? Jadi gini, ada satu titik di mana Yosua itu mengalahkan 5 raja. Itu dia justru menjadi orang yang memotivasi bangsa Israel kayak gitu. Mana ya? Saya nggak ketemu ya ayatnya ya, Kolegin. Maaf ya. Jadi ada satu titik ketika Yosua ini nggak lagi dimotivasi, tapi dia justru kasih motivasi ke bangsa Israel. Disitulah kita lihat Yosua ini punya yang namanya open hearted. Dia terbuka untuk dipulihkan sama Tuhan. Trauma masa lalunya berkali-kali Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai bangsa Israel, Tuhan juga secara sendirinya Tuhan ngomong ke dia, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, bla 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 bla. Dia mau dipulihkan, mau sembuh dari trauma masa lalunya, masa lalu nenek moyangnya. Sampai di satu titik dia justru memberikan kata-kata motivasi kepada bangsa Israel. Nggak dimotivasi terus dong. Sampai di satu titik Oligen setelah dimotivasi harus menjadi motivator ya kan. Nah, kita berikutnya lihat karakter Yosua adalah outstanding lagi. Karakter ini muncul lagi. Dia tetap stabil, teguh, tangguh, bertahan. Yosua 11 ayat 18.
Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Lama Yosua melakukan satu perang melawan raja itu. Lamanya berapa? Coba Kak Grace akan bantu kita hitung ya. Itu adalah lebih kurang 7 tahun. Coba Kak Grace akan pakai papan tulis di sini untuk menggambarkan ya, supaya kita bisa paham ya. Bentar. Ini whiteboard bukan ya? Oh ya, oke. Jadi lamanya itu berperang menduduki Kanaan itu 7 tahun dari mana? Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gini. Ini kita pakai line ya, kita pakai garis. Oke, kita pakai garis. Terus Yosua mati, kita mundur ya, dari sini dulu. Kita akan dari sini dulu. Yosua mati, umurnya ditulis di Alkitab 110 tahun. Tapi saya nggak usah tulis ayatnya ya. Pasti ada ini di Alkitab, percayalah sama Kak Grace. Dia mati umur 110 ya kan? Nah, pada saat pembagian tanah Kanaan di Yosua pasal 14, usia Kaleb tuh 85 tahun. Usia Kaleb, nah ini kita bicara Kaleb ya. Kaleb ini pembagian tanah Kanaan, anggap aja pembagian tanah Kanaan tuh di sini ya. Itu usianya Kaleb. Kaleb usianya berapa? Pembagian tanah Kanaan 85 tahun. Pembagian tanah Kanaan ya. Lalu Kaleb itu waktu jadi pengintai usianya 40 tahun. Jadi kalau Kaleb jadi pengintai usianya 40 tahun, anggap aja ini 5 ya, ini 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40. Duh, kok jadi gitu. Oke, langsung di sini aja gini. Usianya berapa? Dia di sini usianya 40 tahun. Waktu dia jadi pengintai usianya 40 tahun. Ya. Oke. Peristiwa pengintaian itu terjadi di tahun kedua setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Peristiwa pengintaian itu terjadi di tahun kedua. Jadi disinilah bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Sorry. Saya pakai ini aja. Mesir ya. Jadi kalau ini tahun kedua keluar dari Mesir, padahal waktu jadi pengintai umur 40, berarti usianya Kaleb waktu keluar dari Mesir itu umur berapa? Umur berapa teman-teman? Umur 40 kurangi 2, 38. 38 tahun ya kan? Nah, 38 tahun. Maka 40 tahun kemudian usianya 78, ya kan? Jadi 40 tahun mereka berjalan di tanah Mesir itu, dia sampai umur 38 tambah 40, 78. Ini anggap aja ini 40. Di sini umur 78. Nah, ketahuan nih. Dari 78 ke 85 berapa tahun pada saat pembagian tanah Kanaan? 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Jadi dia masuk ke Kanaan umur 78. Waktu pembagian tanah Kanaan dia dapat Hebron itu umur 85. Artinya Hebron dibagi, itu bangsa Israel sudah perang menduduki Kanaan selama berapa lama? 7 tahun. Alkitab memang nggak nulis, tapi kan kita bisa ngitung holigen. Jadi dikatakan dalam Alkitab lama, berperangnya itu lama. Oke, Kak Wina resen. Oke, awas ya sebentar ya. Saya matikan dulu ini. Maaf Kak Wina, saya akan jadikan Kak Wina. Oh ya, sebentar ya.
Gimana Kak Wina? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kak, cuma mau bilang aja, gambarnya tadi nggak kelihatan, Kak. Oh gitu. Oh, maaf. Oh, gambarnya tadi nggak kelihatan. Terima kasih Kak Wina. Oh, gimana nih? Saya jelasin lagi. Ini ya, garis kayak gini. Terus, saya ulangi nih terpaksa ya. Dari mana kita tahu peperangannya 7 tahun? Yosua mati itu di umur 110. Saya ulangi ya nih Oligen. Ini Yosua mati di umur 110. Oke. Lalu pembagian tanah Kanaan usianya Kaleb 85. Anggap aja pembagian tanah Kanaan di sini ya. Usianya Kaleb 85. Oh, ini kelihatan nggak Kak papan tulis saya? Kelihatan nggak Kak Wina papan tulis saya? Halo Kak Wina? Halo Kak Wina? Oke, kita lanjut ya. Kaleb usianya 85 tahun. Kaleb waktu jadi pengintai itu usianya 40 tahun. Waktu dia jadi pengintai usianya 40 tahun. Dia sendiri kan yang ngomong, usiaku waktu itu 40 tahun. Usia 40 tahun. Ya kan? Lalu pada saat berarti dia waktu pada saat jadi pengintai itu kan sudah 2 tahun mereka keluar dari Mesir. Ya kan? Sudah 2 tahun. Berarti usianya Kaleb waktu keluar dari Mesir adalah berapa? 40 dikurangi 2. Berapa? 38. 38 kan? Nah, bangsa Israel masuk tanah Kanaan itu kan setelah 40 tahun di padang gurun. Berarti dari usia 38 ke 40 tahun kemudian usianya berapa? 38 tambah 40. 78. Kayak gitu Oligen. Kita belajar matematika Alkitab ya nih Oligen. Jadi masuk tanah Kanaan usianya adalah 38 ditambah 40 sama dengan 78. Nah, pembagian tanah Kanaan itu umur 85. Berarti dari 78 ke usia 85 ketika dia dapat Hebron itu berapa tahun nunggunya? 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. 78 masuk ke tanah Kanaan tahun waktu dia umur 85 itu dia dapat Hebron. Berarti peperangannya berapa lama? 7 tahun, setidak-tidaknya bisa jadi lebih lama karena kan Kaleb itu yang dapat pertama. Suku-suku lain dapat berikutnya. Yosua dapat paling terakhir. Setidak-tidaknya 7 tahun peperangan mereka. Ya, oke, seperti itu ya. Lama loh berperangnya ini, nggak main-main loh ya. Oke. Tetap stabil peperangan selama 7 tahun. Nggak ada, tapi kalau Oligen cari di ayatnya mereka berperang selama 7 tahun, nggak ada. Itu perhitungan matematika Alkitab ya. Nah, sekarang kita lihat. Peperangan yang kita hadapi itu seperti apa Kak Grace? Kita kan Indonesia nggak perang lawan negara manapun. Iya. Tapi musuh kita ada 3. Kedagingan kita sendiri, iblis, dan pengaruh dunia yang jahat. Nggak usah kita baca ayat-ayatnya ya. Ada kedagingan kita sendiri, iblis, dan pengaruh dunia yang jahat. Itu 3 musuh kita. Jadi peperangan kita ya melawan 3 musuh ini di sejak umur 20 itu kita harus menang nih. Bukan berarti di bawah umur 20 kita boleh sembarangan. Enggak, tapi umur 20 diharapkan tingkat kedewasaan kita sudah cukup nih untuk bisa mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan iblis dan juga pengaruh dunia yang jahat. Ya. Oke, sekarang kita lihat Yosua dalam pertumbuhan rohani dan jiwani. Kita lihat kedewasaan rohani Yosua. Yang pertama, di Keluaran 33 ayat 11. Yuk kita baca 3. Oh, tadi udah kita baca. Nggak apa-apa kita baca lagi, ini ayat yang penting ya.
Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua nggak mau ninggalin kemah pertemuan. Ketika mereka turun dari gunung melihat bangsa Israel menyembah anak lembu emas, disitulah Musa langsung lemparkan loh batu yang ditulisi oleh tangan anak Allah sendiri. Bukan ditulis oleh api loh ya. Jari Tuhan tuh loh, bukan api ya. Kalau Oligen pernah lihat film-film yang nggak benar, animasi yang gambar loh batu ditulis pakai api, itu salah Oligen. Itu nggak benar itu ya. Jangan percaya itu animasi sesat ya Oligen. Cari animasi itu yang alkitabiah, jangan yang sesat ya Oligen. Nah, kita lihat di situ Keluaran 33 ayat 11, Yosua tidak mau meninggalkan kemah pertemuan itu, Oligen. Itu karakter Holi. Dia bertahan di kemah. Musa keluar masuk. Dia nggak mau. Dia di situ terus. Dia berjuang. Dia berdoa. Nenek moyangnya pernah hampir punah. Dia nggak mau bangsa Israel dipunahkan sama Tuhan. Dia nggak mau. Dia nggak mau Tuhan bentuk bangsa yang baru lewat Musa. Dia nggak mau. Ini bangsanya. Ini adalah tetes darah penghabisan. Dia mau doa di hadapan Tuhan. Dia nggak mau mundur dari kemah pertemuan. Dia doa terus. Memperjuangkan nasib bangsa Israel. Woi, Holi ya. Berikutnya optimistik. Dia itu penuh iman. Ya, kita baca Bilangan 14. Salah satu ayat aja kita baca. Tak takut kalau semua ayat dibaca, waktunya nggak cukup ya Holigen. Bilangan 14 ayat 6-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini adalah kalimat iman dari Yosua dan Kaleb. Nanti di pasal 10 kalau Oligen baca, Yosua ini penuh dengan iman. Wah, luar biasa ya. Berikutnya Holi lagi. Karakter Holi muncul lagi. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yosua pasal 5 Oligen ayat 13-15. Di situ kita bisa lihat bagaimana Yosua ini bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan. Panglima Bala Tentara Tuhan ini banyak yang menafsirkan itu adalah penampakan Yesus di Perjanjian Lama. Ya, apakah itu malaikat Tuhan atau benar-benar penampakan Yesus di Perjanjian Lama, kita nggak tahu ya Holigen. Tapi yang jelas dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia nanya, kamu itu kawan atau lawan? Ya, dia mau mendefinisikan Anda itu kawan atau lawan, ya kan? Luar biasa. Lalu kita akan lihat berikutnya, Yosua ini cinta rumah Tuhan. Cinta hadirat Tuhan. Cinta firman Tuhan. Kita lihat ya, Holigen. Yosua 24, ini sangat terkenal sekali ayat ini. Sering dipakai ya, sebagai ayat emas ya. Dia bilang gini sama bangsa Israel. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa ya Holigen, betapa cintanya dia sama hadirat Tuhan. Berikutnya kita lihat Yielded to God. Ini salah satu karakter yang kita kembangkan ya Holigen dalam program The Holy Generation ini. Yielded to God itu artinya mendedikasikan bagi Tuhan. Menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Itu artinya yielded to God. Kita lihat dia hidup dalam kuasa kemenangan karena mengandalkan Tuhan. Bisa kita lihat di Yosua 8. Yosua 8. Saya harap materi ini bisa selesai hari ini ya Holigen. Biar minggu depan kita beranjak ke materi yang baru ya.
Oke, Yosua 8 ayat 18. Minggu depan kita akan belajar tokoh Yusuf loh dengan Kak Ramona ya. Seru itu ya. Yosua 8, kita lihat ayat 18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Jadi Yosua nggak mau turunkan lembingnya, dia arahkan terus lembing. Ini bicara tentang lambang daripada doa, sama seperti Musa. Ketika Musa angkat tangan, bangsa Israel kuat. Musa capek, turun tangan, bangsa Israel lemah. Amalek yang lebih kuat. Maka ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa sehingga Musa nggak kecapean. Kalau Musa mengangkat tangan, kalau Yosua ini mengangkat lembing. Artinya selama lembing ini terangkat, Yosua itu mengandalkan Tuhan dalam peperangan itu. Oh ya, luar biasa ya kan. Open hearted lagi. Yosua percaya pada penjagaan Tuhan. Disuruh Tuhan bikin sunat massal. Ya, dia lakukan. Padahal kalau dia nggak percaya penjagaan Tuhan, bisa ngeri-ngeri sedap loh. Melakukan sunat di tengah-tengah bangsa yang mau memusuhi mereka, mau menghancurkan mereka. Karena bangsa-bangsa ini takut kalau orang Israel itu menduduki Kanaan. Mereka juga mau memerangi orang Israel. Dalam keadaan Tuhan suruh sunat, Yosua taat. Itu berarti dia percaya selama mereka sunat, nggak mungkin ada bangsa yang bisa menyentuh mereka. Karena namanya orang sunat ya nggak bisa diajak perang ya, hooligan. Pasti kesakitan ya kan. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita lihat kedewasaan jiwani. Kalau tadi kedewasaan rohani, kita masuk ke kedewasaan jiwani. Kan kita udah belajar tuh minggu lalu bahwa usia 20 salah satunya menunjukkan kedewasaan jiwani. Kita lihat open-minded. Hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk Kanaan dari angkatan mereka dan angkatan-angkatan di atas mereka. Tidak ada yang masuk tanah Kanaan kecuali orang-orang yang lahir di padang gurun. Kemungkinan hanya ada 3 generasi loh yang masuk. Yang pada saat sensus penduduk itu umurnya belum 20 tahun. Sama yang lahir di padang gurun selama 40 tahun. Kalau satu generasi dihitung 20 tahun, itu berarti 2 generasi. Ditambah pada saat sensus penduduk ada anak-anak yang umurnya belum 20. Jadi kemungkinan besar kalau menurut tafsiran Kak Grace ada 3 generasi yang terselamatkan. Tetapi generasinya Yosua dan Kaleb itu nggak ada yang selamat. Semuanya mati di padang gurun. Ini berbicara tentang open-minded. Karena mereka punya jiwa yang beda. Bisa kita lihat ya. Bilangan 26 ayat 65. Bilangan 26 ayat 65. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Orang lain menggerutu, dia tetap mengucap syukur. Orang lain berontak sama Tuhan, dia tetap taat tunduk hormat sama Tuhan. Orang lain menista Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan. Orang lain nggak percaya sama Tuhan, ngomel-ngomel, menggerutu, mereka nggak mau ngomel, mereka tetap mengucap syukur, kayak gitu ya. Open-minded. Wow. Dan ada satu ayat luar biasa mengatakan bahwa Yosua itu dipenuhi dengan roh kebijaksanaan. Saya taruh karakternya di sini apa? Aner. Orang yang bijaksana itu pasti mendapatkan penghargaan, pasti dihormati, pasti disegani, pasti berwibawa, kayak gitu ya. Kita lihat Ulangan 34 ayat 9. Seru ya Oligen pelajaran kita hari ini ya. Keluaran 34 ayat 9. Di sana dikatakan seperti ini. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Nah, kalau Oligen pelajari di Alkitab, ada yang menulis rohnya ini huruf kecil, ada yang menulis rohnya huruf besar. Tapi kalau kita mau perbandingkan berbagai terjemahan, sama aja Oligen. Ada terjemahan-terjemahan yang spiritnya itu pakai S kecil, tapi ada yang spiritnya itu pakai S besar. Lalu yang mana yang benar, Oligen? Kalau menurut Kak Grace, dua-duanya benar. Karena Yosua dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Allah, gak heran roh manusianya itu juga penuh.
Gitu. Roh manusia dipenuhi dengan apa? Kebijaksanaan. Oke, sekarang kita lihat Oligen. Kebijaksanaan ini muncul kata cokmah. Kak Grace sudah pernah teliti, cokmah itu adanya di dimensi MQ alias moral quotient. Gimana cara telitinya dari bahasa aslinya? Itu Kak Grace teliti, ini kira-kira ada di dimensi apa? IQ, EQ, MQ atau SQ. Nah, kebijaksanaan di sini muncul kata wisdom, the spirit of wisdom. Itu muncul bahasa aslinya bijaksana itu cokmah, ada di dimensi moral quotient. Oke, next kita lihat yielded to God. Yosua adalah seorang yang rendah hati. Oh, ayatnya nggak usah dibaca, banyak sekali ya kan. Dia orang yang rendah hati. Berikutnya kita akan lihat Oligen. Ya. Selain rendah hati, dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Dia bisa bekerja sama dengan Kaleb. Dia bisa bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin suku. Dia bisa bekerja sama dengan orang-orang lain di sekitarnya. Dia nggak kerja sendirian, Oligen. Dia orang yang bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Lalu kita lihat, dia setia kepada Kaleb. Nggak ada tuh pernah tertulis di Alkitab dia bertengkar, berselisih pendapat sama Kaleb. Nggak pernah terjadi. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Yosua ini orang yang punya sahabat yang awet. Pada saat pada saat 12 pengintai itu mengintai tanah Kanaan, Kaleb itu yang lebih menonjol. Tetapi pada saat Tuhan memilih pemimpin Israel, yang dipilih bukan Kaleb tapi Yosua. Tapi di situ Kaleb tetap bisa menundukkan diri di bawah Yosua, dan kemungkinan Kaleb itu lebih tua daripada Yosua. Ya kan? Dia waktu jadi pengintai aja umur berapa? Sementara Yosua kan semuda-mudanya umur 20. Tapi Yosua walaupun dia lebih muda, Kaleb tetap bisa tunduk sama dia. Yosua walaupun Kaleb lebih tua, dia tetap bisa memimpin Kaleb dengan baik. Dan persahabatan mereka ini awet. Ketika Kaleb ini minta bagiannya tanah Hebron sama Yosua, nggak ditahan-tahan. Yosua jadi pemimpin yang bijaksana. Wah, luar biasa ya. Lalu Yosua ini open minded. Dia orang yang mau belajar dari pengalaman masa lalu. Ya, kalau diperhatikan ya. Diperhatikan kayak gini. Dia mau belajar dari pengalaman masa lalu itu kayak gini. Waktu Musa itu mengutus 12 pengintai, itu pengutusannya terbuka, semua orang Israel tahu. Lalu laporannya itu juga diketahui oleh semua orang Israel. Nah, mereka yang nggak siap mentalnya akan kena teracuni oleh 10 pengintai yang nggak punya iman ini. Padahal itu mereka orang-orang pilihan. Tapi di zamannya Yosua, waktu mengintai Yeriko, dia nggak mau rame-rame orang, cukup 2 aja. 2 aja dia mengutus dengan diam-diam, nggak diumumkan ke orang Israel. Pulangnya 2 orang pengintai ini ya cuma lapor sama dia, orang Israel nggak perlu dengar. Dia mau belajar dari pengalaman masa lalu, ya kan? Jangan sampai mengulangi kesalahan di zamannya Musa, kayak gitu. Ya, berikutnya dia nggak serakah, ya, nggak serakah dalam arti apa? Membagi tanah Kanaan, dia dapat paling terakhir. Setelah semua suku dapat, baru dia ngalah. Dia yang paling akhir, gitu. Iya kan? Ngalah, yielded to God. Ketika kita mau mengalah tidak berarti kalah. Disitulah kita memuliakan Tuhan. Berikutnya, Yosua ini orang yang kreatif. Yuk kita buka Yosua 10. Ini ayat yang saya cari dari tadi loh. Oligen, akhirnya muncul di sini. Yosua 10 ayat 24 sampai 25. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, "Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini." Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, "Janganlah takut." Ini yang saya tadi bilang, Yosua mau ngasih semangat ke orang Israel ya. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Jadi ada 5 raja yang dikalahkan, sama Yosua disuruh jongkok. Di belakang tengkuknya ini ditaruh kakinya para panglima. Dengan waktu mereka naruh kakinya di tengkuk musuh-musuh mereka itu, disitulah Yosua kasih semangat. Hei, nggak usah takut.
Secara inilah Tuhan akan lakukan kepada semua musuhmu. Kreatif, dia pakai musuhnya itu sebagai alat peraga. Sebagai alat peraga. Kreatif banget ya kan. Nah, sekarang kita lihat loyal. Dia itu setia dan tepat janji. Yosua 10 ayat 4. Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Jadi orang Gibeon itu kan menipu orang Israel, pura-pura datang dari jauh lah, gini lah. Lalu Yosua tanpa tanya Tuhan ikat janji sama mereka. Nah, ketika orang Gibeon ini diserang oleh orang-orang sekitarnya, Yosua benar-benar mau bantu orang Gibeon ini. Dia tepat janji. Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan pada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi si Kaleb ini nagih janji. Yosua tepati janji sesuai dengan firman Tuhan. Ya luar biasa ya, dia itu tepat janji loh. Keren loh. Makanya Holigen semakin dewasa, apalagi kita umur 20 itu menjadi umur yang dewasa ya Holigen. Kita harus menjadi orang yang semakin tepat janji. Ya. Jangan jadi orang itu yang leda-lede gitu loh Holigen. Apa sih istilahnya leda-lede itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu plin-plan gitu ya. Habis ngomong A, ternyata nggak menjalankan. Ngomong B, janji A, janji B, PHP doang, ya kan. Nah, kita lihat Yosua memikul tanggung jawab. Ini hal yang kelima yang kita pelajari dari seorang berumur 25 tahun. Oh, hal yang keempat, yaitu memikul tanggung jawab. Yang pertama, dia sejak muda jadi abdi Musa. Otomatis tanggung jawabnya apa? Ya, mungkin ngambilkan kasut, cuciin tangan Musa kalau mau makan, mencurahkan air untuk Musa, tinggal gosok-gosok tangannya gini. Perkamen-perkamennya Musa dia kumpulin, dia yang koleksi, diurutkan pasalnya, ayatnya. Musa kalau tidur dia siapkan mungkin tempat tidurnya. Ada bangsa Israel mau berhakim, dia bangunin Musa kalau lagi istirahat. Gitu ya, abdi Musa ya. Itu butuh kesetiaan loh. Kalau orang nggak setia, rendah hati nggak bisa loh ya. Berikutnya open handed, dia menjadi pengintai. Dan untuk menjadi pengintai, 12 pengintai itu mereka ada petunjuk pelaksanaannya, harus mencatat apa, harus mengamati tentang apa, dan harus melaporkan, mempertanggungjawabkan. Itu dia lakukan dengan bagus. Berikutnya dia ditunjuk menjadi pengganti Musa. Halud, itu apa nama karakternya. Ya, jadi dia ditunjuk untuk menjadi pengganti Musa. Disinilah kita lihat sisi tanggung jawabnya Yosua, walaupun dia itu sebenarnya gentar juga ya, siapa yang bisa berani gantikan Musa, itu seorang pemimpin yang spektakuler ya kan. Tapi karena Yosua ditunjuk, dia mau taat. Berikutnya loyal, dia setia melayani Tuhan. Ini akan kita buka ayatnya ya. Julukan Alkitab terhadap Yosua ada di Yosua 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Sekarang kita lihat Hakim-Hakim 2 ayat 8. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati umur 110 tahun. Dikatakan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Tercantum di dua kitab. Kitab Yosua pasal akhir dan kitab Hakim-Hakim pasal-pasal awal. Artinya kalau Alkitab mencatat Yosua hamba Tuhan, itu berarti sampai akhir hidupnya dia setia, loyal, trustworthy, dapat dipercaya. Dia ini orang yang teliti, penuh perhatian, penuh tanggung jawab. Orang yang teliti, penuh perhatian, penuh tanggung jawab. Bisa kita lihat salah satu ayatnya aja ya. Yosua 11 ayat 5. Yosua 11 ayat 5. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Ya, jadi dia teliti nih, raja-raja siapa aja yang mau diperangi, bagaimana cara membagi tanah Kanaan, dan seterusnya ya. Oke. Lalu kita lihat Yosua menuliskan salinan hukum Musa di Yosua 8 ayat
32 dan ayat 35. Itu dia menuliskan, dikatakan tidak ada perkecualian, tidak ada satu kata pun yang tidak dibaca. Jadi dia ini orang yang sangat teliti, ya kan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Yosua itu menjaga keseimbangan dan berjiwa kebapakan. Nah, kita lihat ya, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik, tadi udah kita baca, jadi dia ini mau menyembah Allah yang hidup. Lalu Yosua 7 ayat 19. Yosua 7 ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Ini berjiwa kebapaan si Akan. Ini dipanggil anakku. Wah, ya. Yosua 18 ayat 1 sampai 10. Wah, ini ayatnya panjang nih. Ini pembagian sisa tanah Kanaan. Jadi waktu bangsa Israel itu bermalas-malas, nggak mau buka hutan, nggak mau perang sama Yosua, ya ditegur. Kamu ini mau dapat tanah ya jangan bertopang dagu dong. Perang dong, rebut dong. Jadi seorang ayah itu tugasnya juga kayak gitu, memberi peringatan, memberikan disiplin, memberikan teguran. Itu yang dilakukan Yosua, berjiwa kebapakan. Nah, bagaimana Yosua di dalam kepemimpinannya? Oh, yang tadi menjaga keseimbangan tuh maksudnya gini loh. Dia ini sampai berkata, aku dan seisi rumahku akan menyembah pada Allah yang hidup itu, dia nggak meninggalkan komunitas di rumahnya. Dia nggak yang sibuk sendiri pelayanan, meninggalkan orang-orang di rumahnya. Terserahlah mereka mau nyembah Tuhan apa enggak, aku nggak urusan, nggak seperti itu. Dia jaga keseimbangan. Berikutnya kita lihat Yosua di dalam leadership atau kepemimpinan ini, hal terakhir yang kita ulik. Pertama, dia ditegur sama Musa ketika ada 70 tua-tua, 70 apa berapa orang mau diurapi Tuhan. Itu ada 2 orang yang ketinggalan, nggak datang tapi tetap di perkemahan, tapi Tuhan tetap melawat mereka. Itu di situ dia lapor sama Musa. Musa, 2 orang ini kok ikut dilawat sama Tuhan, gitu ya. Dia ditegur sama Musa di situ. Kita lihat ya. Bilangan 11 ayat 28 sampai 29. Bilangan 11 ayat 28 sampai 29. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Ditegur sama Musa. Seolah-olah kayak bahasa sehari-harinya tuh, ngapain sih kamu tuh protes-protes, sok setia banget sama aku. Justru kalau orang Israel tuh gak usah 70 ini, semuanya diurapi Tuhan itu, aku ya malah seneng gitu. Bahasa sehari-harinya kayak gitu ya. Aku tuh ya bukan malah sedih, malah seneng. Semua orang Israel tuh diurapi Tuhan kayak gitu ya. Tetapi kenapa kita masukkan ini open hearted? Karena cuma sekali itu aja Yosua ditegur oleh Musa, nggak ada teguran-teguran yang berikutnya. Artinya karakternya Yosua yang seperti ini, yang sok lapor, yang sok hebat, dikikis sampai habis, nggak pernah muncul lagi ke permukaan. Trustworthy, honest. Yosua itu dapat kepercayaan untuk mengatur tanah, untuk dibagikan ke Bani Ruben dan Bani Gad yang setengah itu di seberang sungai Yordan. Dia diberi kepercayaan untuk mengatur bagian tanah itu, ya. Lalu dia juga dapat kepercayaan untuk membagi tanah Kanaan, ya. Itu diperintahkan oleh Musa waktu Musa masih hidup. Dia mendapat kepercayaan itu, nggak semua orang itu boleh, ya kan. Lalu Yosua juga mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel setelah Musa mati, ya kan. Nah, baik. Seperti itu leadership dari Yosua. Sebenarnya masih banyak, tapi waktunya nggak cukup ya, Hooligan. Nanti kita ada batch yang khusus membahas tentang leadership. Di situ nanti pasti Yosua ini akan kita bahas. Gaya leadershipnya dia tuh keren banget, ya, Hooligan. Tapi saya nggak bisa bagikan sekarang, ya. Oke, sekarang kita masuk dari hati ke hati. Apakah bisa minta tolong Kak Wina yang bantu bacakan buat kita? Bisa Kak Grace? Yang di layar ini aja ya Kak Wina. Oke. Ya, saya bacakan ya. Dari hati ke hati,
Ya Holigen, mari kita masuk ke dari hati ke hati, kita sharingkan bersama teman-teman Komsel Holigen. Apakah di usia Holigen sekarang ini, Holigen sudah bisa dikatakan produktif? Lalu sharingkanlah peperangan seperti apa yang Holigen hadapi saat ini. Kemudian bisa dilanjutkan dengan sharing bersama dengan membahas apakah Holigen memiliki kerinduan untuk semakin mendekat pada Tuhan dan bagaimana caranya. Lalu sharingkan bersama apakah Holigen memiliki kerinduan untuk mengasah karakter emas yang belum Holigen miliki dan bagaimana caranya. Yang berikutnya, Holigen bisa sharing bersama apakah Holigen sudah dapat dikatakan sebagai pribadi yang bertanggung jawab? Apa kendalanya dan bagaimana solusinya? Yang berikutnya, sharingkan bersama hal-hal apa yang menghambat jiwa kepemimpinan dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Oke, terima kasih Kak Wina. Itu semua adalah 6 mata sharing kita ya, poin-poin sharing kita. Saat ini kita akan what to do, apa yang akan kita lakukan, kayak semacam cara kita mengevaluasi diri kita ya, Holigen. Nanti kalau kita dapat skor 1 itu artinya ada perhatian khusus. Skor 2 itu perlu pengembangan. Skor 3 itu rata-rata. Skor 4 tuh cukup ya. Skor 5 itu keren banget. Keren banget ya kan. Nah, sekarang kita lihat karakter-karakter apa yang perlu kita kembangkan, yaitu trustworthy, history maker, alert. Sebentar, ini kok nggak kebaca, ini apa ya? Bentar ya, Holigen. Alert, lalu berikutnya adalah holy, yielded to God, open-handed, open-hearted, gentle, open-minded, optimis, outstanding, dan optimal. Ini adalah 13 karakter yang perlu kita kembangkan Holigen lewat materi ini ya. Jadi Holigen misalnya nih ya, misalnya trustworthy, dapat dipercaya. Bentar, saya nyalakan ini dulu. Misalnya ini trustworthy nih ya Holigen. Ini Kak Grace nih ya. Kak Grace mau periksa nih, Kak Grace ini orangnya dapat dipercaya nggak ya? Menjadi perhatian khusus, perlu dikembangkan, rata-rata kebanyakan orang cukup keren atau keren sekali. Ya, kalau Kak Grace nilai mungkin Kak Grace bisa dikatakan rata-rata lah. Belum yang keren sekali. Contohnya dipercaya bawa payung ke gereja, pulangnya lupa, nggak dibawa pulang, akhirnya payungnya hilang. Nah, itu berarti kan kurang bertanggung jawab. Lalai. Nah, seperti itu ya Holigen. Nah, seperti itu. Holigen checklist sendirilah, yang bisa tahu kan Holigen sendiri. Ya. Kalau skor 1-2, ayo Holigen minta Tuhan menyelidiki hati kita, akui kelemahan dan dosa kita, mengambil tekad untuk berubah atau bertobat, lalu memperkatakan firman yang terkait dengan perubahan yang ingin kita perjuangkan. Minta pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan kita, membantu kita hidup dalam perubahan. Lalu kira-kira setahun kemudian, minta tolong teman atau sahabat baik kita atau keluarga kita menceklis kita. Kira-kira ada pertambahan nggak dalam hidup kita ke arah yang lebih baik? Lalu kalau skorku 3, jangan cepat puas. Skorku udah 3 nih, rata-rata nih. Ya, jangan. Mintalah sahabat kalian untuk meneliti bener nggak, aku ini udah rata-rata kebanyakan orang atau sebenarnya di bawah sih. Ya. Minta Tuhan menyelidiki hati kita dan mengakui kelemahan dosa kita di hadapan Tuhan, memutuskan untuk bertobat, meminta firman Tuhan, kita perkatakan untuk bisa membantu kita mengubah karakter kita, minta pimpinan Roh Kudus untuk menguatkan kita. Dan setahun kemudian di checklist lagi ya Holigen, boleh. Kalau skorku 4-5, mintalah orang-orang menilai kita secara objektif. Kalau kita menilai diri kita ya bisa aja semua dikasih skor 5 ya kan Holigen. Tapi kan tanya sama sahabat kita, bener gak sih aku kalau dalam hal ini udah termasuk keren gitu kan.
Lalu ambil keputusan untuk konsisten dan menularkan gaya positif itu kepada orang lain di sekitar kita yang Tuhan percayakan. Oke, saya ajak Oligen untuk merenung sejenak. Saya akan bacakan perenungan di sini. Tapi saya tidak akan menggeleger gitu ya Oligen, cetar membahana gitu, enggak. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan aja. Oligen ambil sikap hati terbuka untuk Roh Kudus boleh berbicara. Melihat kehidupan Yosua yang seakan sempurna, hampir tanpa cacat celah, membuat kita terkadang berpikir, apakah bisa kita mencapai standar yang tampaknya mustahil seperti itu? Namun bukan itu sebenarnya yang ingin kita kejar, melainkan kita akan diperhadapkan pada dunia nyata yang ada di hadapan kita saat ini, dengan semua fenomena yang saat ini kita hadapi. Beralih dari masa remaja kepada masa dewasa terkadang membuat kita merasa terjebak pada pertumbuhan umur yang tidak bisa dihindari. Sementara itu kita dituntut untuk bersikap dewasa dalam pemikiran, dalam aspek sosial, dan dalam segala hal. Mereka semua menuntut kita untuk produktif. Mereka menuntut kita untuk kita bisa kuat menghadapi semua peperangan yang tidak terhindarkan. Mereka menuntut kita untuk kita bisa matang secara rohani dan mental. Untuk kita ini bisa menunjukkan rasa tanggung jawab yang lebih dalam setiap tugas yang ada di pundak kita. Serta mereka semua itu menantikan sisi kepemimpinan kita yang tidak prima muncul ke permukaan. Namun inti dari semuanya itu sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya kita terhubung dengan Tuhan. Sehingga semua hal di hidup kita itu dapat secara natural matang seiring dengan bimbingan Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan, pimpinan Tuhan, dan juga setiap kesempatan dan daya yang Tuhan sediakan. Biarkan Tuhan menjadikannya alamiah, tanpa harus kita menekan diri kita sendiri hanya demi performa di hadapan orang lain, performa di hadapan keluarga, performa di hadapan pasangan atau rekan-rekan kerja kita. Ya, itu perenungan kita ya Oligen. Oke, Kak Grace akan tutup dengan quote, yaitu quote dari Kak Grace kayak gini, Kak Grace ya. Menjadi matang karena melekat pada pokok yang benar, menjadi berbuah banyak karena berada di dalam Dia. Jadi Oligen jangan khawatir kalau sudah umur 20. Wah, aku udah kepala 2. Gak usah khawatir Oligen. Kak Grace sudah lewat ya. Mungkin Oligen yang masih tahun ini umur 20 atau menjelang umur 20 gak usah takut, ya kan? Karena selama kita mau melekat sama pokok anggur yang benar, kita tuh berbuah banyak Oligen, gak usah khawatir, ya kan? Kita itu akan matang secara natural ketika kita melekat kepada Tuhan. Oke, ini adalah karakter card yang Kak Grace pilihkan untuk kita, yaitu menanamkan nilai-nilai. Yaitu instill values. Aku menjadi teladan dalam setiap nilai-nilai hidupku. Aku menanamkan nilai-nilai pada orang yang kupimpin. Amsal 16 ayat 17. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Aku akan menjadi teladan bagi semua orang, dan aku akan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada orang yang kupimpin, karena kebenaran mengokohkan sebuah kepemimpinan. Jadi kita ini harus jadi leader ya Oligen di umur 20 ini, untuk kita menanamkan nilai-nilai positif buat orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Oke, materi ini saya tutup dengan referensi Oligen. Yang pertama adalah mengenal Seijin no Hi, perayaan Hari Kedewasaan Anak Muda Jepang. Terus ada perkembangan peserta didik. Nih bukunya ini Oligen, perkembangan peserta didik ya. Lalu generasi Yosua, itu tulisan saya sendiri Oligen, bisa diambil di berbagirema.wordpress.com, sekitar 400 halaman ya. Lalu berikutnya adalah tafsiran Matthew Henry yang Kak Grace ambil dari Alkitab Sabda. Seperti itu materi kita. Thank you and God bless you. Apakah Kak Ramona sudah ada di tengah-tengah kita lagi? Ya, Kak Ramona sudah saya jadikan co-host, silakan. Terima kasih Bu Grace untuk materi yang sudah disampaikan. Maaf saya masih di... Oke.
Oke, sebelum kita akan menutup kelas pada sore hari ini, kita akan melihat beberapa pengumuman untuk minggu-minggu mendatang. Sebentar Kak, saya belum siapkan pengumumannya, nggak usah pengumuman, nggak apa-apa deh Kak. Oh ya, oke, jadi Holy Gen kita akan kembali lagi hari Selasa mendatang dengan kelas The Holy Generation. Setiap hari Jumat dengan kelas hari Jumat 38 aspek kehidupan manusia. 38 aspek kehidupan manusia, dan setiap hari Sabtu adalah kelas woman. Dan akan ada kelas parenting ya Bu Grace ya? Iya, pola asuh. Kelas pola asuh itu dimulai kapan Bu Grace? Itu dimulai akhir Februari, setiap hari Sabtu jam 8 malam. Oke, jadi banyak sekali kelas-kelas yang baru. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak pembina Holy Gen semua silakan mengikuti untuk kegiatan-kegiatan dari Jenius secara Alkitab, dan ada beberapa kelas yang baru. Sebelum kita menutup di dalam doa, silakan Bu Grace closing statement dan juga sekalian doa penutup. Oh ya, closing statement dari saya. Ayo kita isi usia 20 tahun ini Holy Gen dengan maksimal, dengan 5 hal itu yang Alkitab singkapkan dan udah kita pelajari dari Yosua. Jangan sampai usia 20 ini lewat begitu saja Holy Gen. Kita mau pakai usia 20 ini menjadi starting mature, ya. Awal yang baik untuk kita mengisi hidup kita ini menjadi pribadi yang dewasa, yang matang, gitu. Seperti itu Kak Ramona. Silakan langsung doa penutup Bu Grace. Baik, yuk kita tutup materi kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami udah belajar firman-Mu, belajar tentang Yosua, bagaimana dia lebih kurang di usia 20 tahun menjadi pribadi yang luar biasa, dewasa, matang, mau sembuh dari trauma-trauma hidupnya. Dan kami bersyukur untuk penyelesaian materi ini. Tuhan memberkati pelajaran-pelajaran kelas-kelas kami minggu yang akan datang, boleh memberkati seluruh Indonesia dan anak-anak muda di Indonesia, The Holy Gen dari usia 12 sampai 21 tahun. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan, rema-rema yang Tuhan bukakan, semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Grace, terima kasih juga untuk semua Holy Gen dan juga Bapak Ibu, kakak-kakak pembina. Ya, terima kasih Kak Wina. Thank you semuanya. Dan juga tadi ada Ibu Helen ya, yang sudah live duluan. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan di hari Selasa di jam yang sama. Dan minggu depan kita akan membahas mengenai Yusuf di usia 17 tahun. Demikian Holy Gen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Recording stopped. Kak Grace, Kak Mona. Iya. Live streaming sudah Bu? Iya, sudah.